Ini filsafat bangun tidur. Kalau kamu pagi hari bangun kok males, kamu baca ini. Saat fajar terbit, saat engkau males bangun, katakan pada dirimu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Rumusnya bahagia simple. Yang pertama, pikiran. Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiranmu. Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpek urusan apa wae, tinggal kamu detailkan urusanmu apa. Uang habis, makalah belum selesai, dosen ngamuk-ngamuk, bapak kos nagih misalnya. Itu kan sumpekmu kan kamu bawa di sini. Itu detik ini juga bisa selesai itu semua, tinggal kamu geser caramu berpikir. Yo gampang lah rumusnya. Duit habis gampang, teman masih banyak. Ya ngampung-ngampung dikit makan ndak apa-apa lah, utang-utang dikit pasti boleh. Nilai jatuh, alah semester depan bisa diulang. Ya makalah kok belum jadi-jadi gampang, Google masih sedia banyak referensi. Itu kan lebih simpel. Tergantung pikiranmu. Berarti apa? Sekarang ayo dinikmati. Atau paling tidak, sekarang kan sedang ngaji di masjid. Urusan makalah, urusan besok kuliah, urusan duit kan nanti kalau mau makan urusan. Jadi sekarang nggak usah tak pikir itu. Nanti jatahnya mikir itu nanti kalau berhadapan dengan urusannya. Kalau sekarang ya mikir ngaji. Itu kan kamu terus jadi bahagia. Jadi tergantung pikir. Ada urusanmu berat, apapun beratnya, tinggal alah sekarang mikir ngopi-ngopi dulu lah, ngerokok-ngerokok dulu santai. Lu iso bahagia detik itu juga. Jadi kebahagiaanmu itu tidak tergantung apa-apa di luar dirimu, tapi pikiranmu. Makanya sangat sedikit hal yang dibutuhkan untuk hidup bahagia dan semuanya ada dalam dirimu. Di mana itu? Caramu berpikir. Misalnya kamu, Pak, saya sumpek hari ini, Pak. Orang Indonesia itu loh terpecah dua. Ada kubu pro calon ini, kubu pro calon itu. Loh yang nyuruh kamu mikir itu loh siapa? Nggak ada orang yang nyuruh kamu ngomentari itu loh. Salahmu dewe kamu menyumpekkan dirimu dengan itu. Bahagialah. Banyak hal untuk dinikmati dan bahagia. Nah, itu rumus pertama ya, bahagia dari pikiran. Yang kedua, kebahagiaan akan lahir, hati-hati jangan dicantelkan pada hal di luar dirimu. Katanya Markus, kebahagiaan mereka yang ingin populer tergantung orang lain. Orang yang semacam ini tidak akan bisa bahagia. Orang yang ingin populer berarti dia butuh follower banyak, dia butuh jempol banyak, dia butuh dipuji, butuh dikomentari. Kalau sandaranmu bahagia ini, kamu akan susah bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak suka padamu. Ngaji ini mungkin yang suka banyak, yang tidak suka pasti juga ada. Kalau kamu sumpek dengan yang tidak suka, kamu tidak akan bahagia-bahagia. Kalau kamu sumpek dengan hatersmu, kamu tidak akan bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak cocok. Karena memang tipenya orang beda-beda. Jadi kebahagiaan orang yang ingin populer itu tergantung pada orang lain. Maka jangan nunggu populer dulu baru bahagia. Jangan nunggu dipuji banyak orang dulu baru bahagia. Bahagialah sekarang. Kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan akan diikat, berubah-ubah sesuai mood yang berada di luar kontrol mereka. Nah, ini kalau kamu ingin bahagia saat senang saja,
kamu mungkin juga susah bahagia. Kenapa? Hidupmu kan banyak sumpeknya, banyak alangannya, banyak rintangannya. Seneng wisuda ndak lama, besoknya sudah sumpek mikir kuliah lagi apa kerja, apa kawin, sumpek lagi. Ya kan? Ndak ada selesainya. Kalau kamu mengandalkan seneng, hidupmu itu ndak pernah seneng full 100%, selalu ada bagian sumpeknya. Kalau kamu nunggu mood seneng baru bahagia, kamu mungkin ndak bahagia-bahagia. Alhamdulillah Pak, dapat uang banyak. Besoknya sumpek, ini duitnya buat apa? Terus gegeran, terus macam-macam. Tidak lama ternyata kalau bahagia itu mengandalkan senang. Maka bahagia itu, katanya Markus, tirulah orang-orang bijaksana. Bahagia itu apa? Dalam kebebasan mereka dari segala keterikatan. Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu saja. Tidak usah diikat oleh apapun dari luar dirimu. Dengan pikiranmu saja sekarang kamu sudah bisa bahagia kok. Ngapain capek-capek nyari cantelan di luar? Jadi itu rumusnya bahagia. Pikiranmu. Yang kedua, jangan diikat oleh yang di luar dirimu. Dan yang ketiga, jalani hidupmu sesuai fitrah. Setiap makhluk hidup akan utuh. Berarti menemukan kebahagiaannya saat mengikuti jalan dalam alamiahnya sendiri. Jadi jalannya sendiri yang alami. Ya kayak tadi loh, ya kalau lapar ya makan, haus ya minum, simple, jalan-jalan hidup yang simple, ndak rumit-rumit. Kamu akan bahagia. Ndak usah target macem-macem untuk bahagia di luar diri kamu, nanti akan sumpek sendiri, ndak ketemu-ketemu bahagianya. Nikmati hidupmu, jalani hidupmu sesuai fitrahmu. Ndak usah pakai semboyan. Pokoknya Pak, saya ndak akan kawin sebelum kaya, itu bikin sumpek sendiri. Ya kalau memang ada calonnya, cukup segalanya, ya nikah saja. Saya Pak, sebelum 29 misalnya, itu kan banyak yang begitu. Ndak usah lah, bikin rumit sendiri. Pokoknya kalau cocok sesuai apa-apanya jalan, ya nikah saja, ndak masalah. Itu hidupmu akan utuh. Hidup kita kan sesuai yang kita pikirkan. Saat engkau bangun pagi, katanya Markus, pikirkanlah betapa istimewanya kamu masih bisa hidup, masih bisa berpikir, iso ngaji filsafat, iso sarapan, ngerokok, ngopi, dan masih bisa mencintai. Loh iya kan? Loh istimewa, loh alhamdulillah kamu masih bisa mencintai. Ada orang yang bangun pagi mikir menyerang orang yang dibenci. Kamu masih bisa cinta sama siapa, masih bisa say hello, masih bisa bilang miss you, masih bisa bilang sudah tidur apa belum, masih bisa bilang bersyukurlah. Ya kan? Setiap kali bangun tidur bersyukurlah. Kenapa? Masih diberi kesempatan hidup lagi. Tidak ada jaminan loh begitu kamu tidur terus bisa bangun. Kamu sendiri kan tidak bisa mengatur dirimu biar pokoknya besok saya harus bangun. Tidak bisa. Ternyata bangun atau tidak tergantung dirimu. Maka bersyukurlah. Begitu bangun kamu masih bisa sadar, masih bisa mikir, itu kenikmatan luar biasa. Bersyukurlah. Masih bisa menikmati hidup. Masih bisa minum, makan. Yang lain mungkin sudah dilarang makan ini, dilarang makan itu, kamu masih bebas, bersyukurlah. Paling tidak kamu masih bisa mencintai seseorang. Rayakanlah hidupmu. Wajahmu jangan kayak wajah orang susah terus. Ya, hidup kita ini menyenangkan kok. Oke. Terimalah segala sesuatu yang diikat oleh takdirmu. Cintailah orang-orang yang ditakdirkan bersamamu dan lakukan dengan sepenuh hatimu. Hidupmu akan nyaman. Dapat apa saja diterima, dinikmati.
Makan di angkringan dinikmati ya enak. Ada yang neraktir di restoran, alhamdulillah ya lumayan enak. Semuanya enak, mana sih yang tidak enak, apalagi kalau ditraktir. Jadi bersama siapapun dinikmati, tidak usah milih-milih teman. Yo, setiap orang punya karakter, punya gayanya sendiri. Tapi kan ada yang jahat, Pak. Ya jahat, silahkan jahat, tapi kan tidak mengotori jiwamu. Karena kalau kamu saya pinginnya temen itu baik semua, Pak, sama saya peduli semua, itu mimpi, tidak mungkin. Ya kan, kalau dihitung temen yang peduli sama kamu sama yang cuek, insya Allah lebih banyak yang cuek. Loh, tapi kalau ketemu senyum itu basa-basi. Ya, setiap orang disibukkan nomor satu dengan hidupnya sendiri masing-masing. Jadi rayakanlah hidupmu, jangan terlalu sumpek. Ini saya ambil agak panjang, nanti kamu baca lagi ya. Kalau pagi hari engkau bangun, biar cara mikirnya positif. Kamu kan biasanya masalahmu itu kan berhubungan dengan orang lain. Katanya Markus, pagi hari engkau bangun, bilanglah pada dirimu, orang-orang yang berhubungan denganku hari ini, ada yang usil, tidak sopan, arogan, curang, iri hati, dengki. Mereka seperti itu karena mereka belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Sementara aku telah mengerti indahnya kebajikan, kotornya kejahatan, dan tahu bahwa para pendosa tersebut memiliki sifat sepertiku. Bukan sama dalam hal darah dan kelahiran, namun sama-sama memiliki akal dan unsur ketuhanan. Tidak seorang pun dari mereka dapat menyakitiku, tidak seorang pun dapat membuatku kotor. Aku pun tidak pantas marah pada mereka atau membenci mereka. Kami dilahirkan untuk bekerja sama seperti kaki, tangan, dan mata. Sebagaimana dua baris gigi atas dan bawah. Saling menghalangi itu tidak alami. Demikian pula saling marah dan saling membelakangi. Itu nanti hidupmu nyaman. Akan ketemu orang yang bikin kamu mangkel, bikin kamu jengkel, bikin kamu benci, pasti. Tapi ingatlah bahwa mungkin kejelekan yang mereka lakukan itu karena mereka tidak sadar. Sementara kamu sekarang sadar. Dan diingat juga bahwa orang lain itu punya kualifikasi sama persis kayak dirimu. Yang tidak pantas untuk kamu benci. Dan jangan takut mereka tidak akan bisa membuatmu kotor kalau kamu sendiri tidak mengotori jiwamu. Nah, ini nanti kamu jadi mantap. Kalau ini nanti panjang kamu baca lagi. Kalau kamu pagi hari bangun kok males, kamu baca ini. Saat fajar terbit, saat engkau malas bangun, katakan pada dirimu, aku harus bekerja sebagai manusia. Aku harus menawar apa lagi untuk bekerja, sebagaimana tugas kelahiranku. Ayo bangun kan maunya itu, kerjalah. Tanyakan pada dirimu, kalau masih nggak mau bangun, apakah tujuanku diciptakan itu untuk ini, meringkuk di bawah selimut dan mereguk kehangatan? Nah, terus kan kamu tetap bisa jawab, tapi kan nikmat. Namun betapa nikmat seperti ini. Ditanya lagi sama Markus, jadi engkau lahir untuk mencari kenikmatan, bukan untuk bertindak dan mencari pengalaman. Tidakkah engkau lihat tanaman, burung, semut, laba-laba, lebah, semua menjalankan tugasnya, membuat harmoni dunia terjaga sekuat mereka bisa. Mengapa engkau tidak segera menjalankan tuntutan alamiahmu? Terus kamu jawab lagi, tapi kan bukankah orang itu harus istirahat, ada tidurnya juga? Jawabnya Markus, setuju. Namun alam memberi batas untuk itu, sebagaimana dengan makan dan minum. Dan engkau telah melampaui batas. Ini sudah jam 9. Ya. Ya, ndak ono jam 9. Engkau telah berlebih dalam istirahat, namun kurang dalam bekerja. Engkau tidak cukup mencintai dirimu.
Engkau tidak mencintai sifat alamimu dan tugasmu. Orang yang mencintai tugasnya, mengabdikan diri dan menjalankannya, bahkan kadang sampai lupa makan dan mandi. Sementara kamu lupa tugasmu gara-gara tidur. Apakah engkau tidak menghormati dirimu sendiri sebagaimana pelukis mencintai lukisan, penari mencintai tarian, orang pelit mencintai uangnya, atau pemburu jabatan mencintai statusnya? Saat mereka benar-benar dipengaruhi oleh yang mereka kerjakan, mereka bahkan tidak makan dan minum karena menjalankan kecintaan mereka. Nah, ini filsafat bangun tidur. Ya, biar kamu tidak males-malesan. Karena kadang-kadang kalau sudah males kan, meskipun bolak-balik HP-nya kamu tambah 10 menit sudah bunyi, 10 menit lagi bunyi lagi, 10 menit lagi. Ning ya ora tangi-tangi. Oke. Kalau ini rumus hidup sama orang lain. Kapanpun kau menemukan kesalahan pada diri orang lain, tanyakan pada dirimu, apa kesalahan yang pernah kulakukan yang mirip dengan kesalahan yang akan aku kritik ini? Kalau ada orang lain salah, tanya pada dirimu, pernah nggak kamu melakukan salah yang sama atau mirip? Itu nanti akan mengurangi kadar agresifmu terhadap kesalahan orang lain. Saya ingin balas dendam, Pak. Ada orang menyalahi saya. Katanya, Markus, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Balaslah musuh yang mencaci makimu dengan tidak mencaci maki. Itu balas dendam terbaik. Balaslah musuh yang menyakitimu dengan tidak menyakitinya. Manusia ada dengan saling membutuhkan kepada sesama, kamu akui atau tidak. Kamu harus hidup bareng orang lain, mau atau tidak. Maka kalau kamu tidak mampu mengajari mereka, belajarlah untuk tahan hidup bersama mereka. Sudah kamu nasihati kok ndak pulih-pulih jadi baik, ya gimana lagi? Sekarang kamu latih dirimu untuk kuat bareng mereka. Misalnya kamu punya teman sak kos-kosan berdua, kok ya males mandi. Sudah kamu nasihati, tetap males mandi. Solusinya apa? Kamu latihanlah untuk bisa tahan dekat orang yang males mandi. Jadi rumusnya simple. Jadi kalau kamu tidak tahan terus, sementara dia tidak berubah-berubah, kamu akan hidupmu tersiksa terus. Loh Pak, kok dia tidak berubah-berubah? Kamu tidak menguasai perubahan dia. Yang bisa kamu kuasai kan perubahan dirimu. Lebih gampang melatih dirimu untuk tahan bersama dia dibandingkan kamu mengubah dia. Ya doakan saja dia bisa berubah. Tapi kalau tidak, kamu kuat hidup bersamanya. Kemudian lagi, lakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika engkau memecah belah dirimu, sebagian besar orang akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini maksudnya, kamu jangan terlalu pusing dengan kelakuan orang lain, tindakan orang lain. Kayak tadi, wah orang Indonesia ini kok tambah tidak toleran orang ini. Kamu kan sumpek sendiri. Sudahlah, kamu lakukan yang menurutmu baik. Kalau kamu ingin mengubah mereka, bahkan sampai kamu mecah-mecah dirimu, kamu katanya Markus, mereka akan balik lagi seperti adanya. Itulah karakternya manusia. Terus merasa sayang pada orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya. Cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar. Berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati tidak lama lagi. Kita ini hidup bareng-bareng. Ada orang yang salah, ada orang yang bisa diingatkan, ada orang yang tidak bisa diingatkan. Pada akhirnya sebentar lagi semuanya mati, maka kamu tidak usah terlalu sibuk, terlalu bingung dengan itu. Tidak masalah. Ingatlah, mereka tidak benar-benar menyakitimu,
Dan mereka tidak melenyapkan atau mengubahmu, melenyapkan kemampuanmu untuk milih. Hidupmu tetap bebas tanpa harus terikat oleh mereka, meskipun kamu hidup bersama mereka. If any man despise me, kalau ada orang menjahatiku, itu urusannya dia. Urusanku adalah tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang layak dicela. Jadi kalau ada orang jahat padamu, kalau ada orang menyakitimu, itu sebenarnya tidak ada urusan denganmu. Urusannya dia. Pak, nanti kalau saya dibohongi orang, bohong itu urusannya dia. Urusanmu adalah jangan melakukan tindakan tercela. Itu aja. Nah, oke, yang tadi kebahagiaan. Sekarang menghadapi kesulitan yang kita sebut rasa sakit. Katanya Markus, saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu yang menyakitimu, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun kau mau. Kalau kamu disakiti orang, sebenarnya orang itu tidak bisa menyakitimu kalau kamu tidak mau sakit. Pak, orang itu bikin aku mangkel ya Pak. Salahmu sendiri mau mangkel. Mbok kamu tidak usah mau jengkel, nggak usah mau mangkel kan. Tidak jadi dia membuat kamu jengkel. Dia membuatmu jengkel karena kamu mau jengkel. Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Tidak ada orang bisa menyakitimu, tidak ada orang bisa mencurangimu, tidak ada orang bisa menaklukkanmu kalau kamu sendiri tidak mau. Jadi katanya Markus, raih kembali kesadaranmu, panggil kembali dirimu, dan bangunlah sekali lagi. Kini akan kau sadari bahwa yang mengganggumu hanyalah mimpi. Pandanglah kenyataan ini sebagaimana engkau memahami mimpimu. Silahkan sekarang didaftar apa yang membuatmu sumpek, membuatmu sakit, membuatmu merasa tak berdaya, membuatmu merasa lemah. Semuanya pasti tidak real. Semuanya bukan sesuatu yang nyata. Hanya permainan pikiranmu dalam tanda petik. Nilai jelek, nilai jelek itu kan fakta, nilai jelek selesai. Dia tidak harus menyakitimu bahwa kamu besok akan ngulang kuliah lagi sehingga nilainya jadi baik, ya diulang saja tanpa harus merasa sakit kan bisa. Diputus pacar Pak, itu sakitnya luar biasa. Ya wis putus, ya putus saja. Lah kok enak, aku yang diputus kok terus aku merasa sakit. Kan double berarti. Kamu mutus aku ya sudah, tapi aku tidak sakit kok. Wah, itu lebih gaya. Iya. Jadi sakit atau tidak itu kan kamu yang bisa ngatur. Pedih hatimu itu dirimu sebenarnya. Tidak bisa engkau membuatku sakit hati, itu tidak bisa. Kamu sendiri yang mau dihinggapi rasa sakit itu. Ada orang maki-maki kamu kayak apapun, kalau kamu tidak tersinggung kan tidak ada apa-apa. Saya tersinggung loh Pak. Salahmu sendiri tersinggung. Kamu tidak tersinggung itu bisa lah, kok milih tersinggung. Itu kamu milih rasa sakit. Itu maunya Markus. Jadi ndak, sakit atau tidak itu sebenarnya kuncinya di kamu. Terus tak seorang pun dapat kalah, baik di masa lalu atau di masa depan. Bagaimana orang bisa kehilangan apa yang ia tidak miliki? Yang sering membuat kita sakit kan dua hal ini.
harapan dan kekecewaan. Kecewa itu kan karena masa lalu, harapan itu karena masa depan. Masa lalu dan masa depan itu dua hal yang tidak kita pegang sekarang, tidak kita miliki sekarang. Loh, lah kok kita bisa disakiti oleh sesuatu yang kita tidak punya? Kok kita bisa kalah oleh sesuatu yang tidak ada? Masa lalu itu kan tidak ada, sudah lewat. Masa depan itu nanti, belum terjadi. Lah kok kita bisa kalah oleh itu, katanya Markus? Harusnya tidak. Jadi kekecewaan dan harapan itu jangan sampai membunuhmu. Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada jangan menyakitimu. Hidupmu kan di masa kini. Dia tiba-tiba menyakitiku, Pak. Aku tiba-tiba diputus. Kapan? Tadi. Oleh sudah tadi aja, sudahlah. Nah iya kan? Kan berarti masa lalu itu. Meskipun 1 jam yang lalu kan sudah jadi masa lalu. Meskipun putusnya tadi sore jam 5, kan kamu sudah masa laluku itu kan? Iya. Oke, jadi jangan mau disakiti oleh masa lalu dan masa depan. Berpikir yang positif, kayak di kalimat terakhir itu, adalah nasib burukku semua ini terjadi padamu, padaku sebenarnya itu. Kita kan sering mengeluh begitu, aduh nasibku kok jelek ya. Katanya Markus, jangan begitu. Bilang saja nasibku baik, adalah nasib baikku. Di mana nasib baiknya? Meskipun ini terjadi padaku, tapi aku dapat menanggungnya tanpa rasa sakit. Baik itu kehancuran di masa kini maupun ketakutan akan masa depan. Kalau kamu ada masalah apapun, jangan mengeluh. Bersyukurlah bahwa alhamdulillah aku masih kuat menanggungnya. Masih diberi kekuatan untuk menahannya. Nah, itu lebih positif. Jadi, sakitilah aku, injak-injaklah aku, jajalah aku, tapi aku kuat. Alhamdulillah aku. Kalau kamu nyari yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti, mungkin tidak bisa. Kamu hidup di dunia yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti itu. Bikinlah dirimu kuat menghadapi masalah dan rasa sakit. Maka segalanya akan selesai. Jadi, jangan mau disakiti. Jangan mau itu bukan untuk orang yang menyakiti, tapi untuk dirimu sendiri. Jangan kamu terima rasa sakit itu, maka kamu tidak akan sakit. Nah, ini rumus yang kedua. Yo, rasanya sih memang berat, tapi lama-lama dilatih mungkin bisa. Orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar, itu mungkin mereka mampu melakukan ini. Kalau besok kamu jadi pemimpin labil, mudah sakit, mudah tersinggung, mudah marah, mungkin kamu tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Kamu harus punya daya tahan terhadap rasa sakit. Kamu harus kuat mendengarkan, kuat melihat, kuat membaca, kuat memahami, tanpa harus reaktif karena rasa sakit. Nah, itu rumus selanjutnya dalam hidup. Sekarang kebaikan. Rumus pertama kebaikan itu simpel. Jangan buang-buang waktu memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik, simpel. Tidak usah terlalu banyak diskusi untuk membahas orang soleh itu kayak gimana ya Pak. Pokoknya jadilah orang soleh. Tidak usah terlalu banyak debat kalau untuk ini. Kita memang sering terlalu banyak diskusinya, banyak membahasnya, banyak tanyanya. Jalannya jarang. Kita bahas secara detail kira-kira ya.
Waktunya tahajud yang afdol itu sepertiga malam itu jam 3 pas, apa kira-kira jam 3 lebih 15, apa jam 3.30. Itu diskusi ini ngono. Sholat ndak, Pak. Iya. Kamu diskusi tentang terawih itu 20 apa 8, mati-matian nyari dalil yo. Terus ndak terawih. Itu namanya kamu sibuk memperdebatkan apa itu orang baik, tapi kamu ndak jadi orang baik. Jadi sudah diselesaikan saja debatnya, diskusinya, bahasnya. Ayo jalan dengan kebaikan masing-masing yang kita yakini. Makanya Al-Quran itu secara tegas motong, mungkin itu semacam motong debat ya. Memang Allah menciptakan manusia itu beda-beda, syir'atan wa minhajan. Ada aliran-aliran, ada pendapat yang berbeda, ndak apa-apa. Liyab luwakum fima atakum, untuk mengujimu, ndak apa-apa memang. Kamu diuji dengan perbedaan itu. Selanjutnya fastabiqul khairat. Jadi orang baik, berlomba-lombalah jadi orang baik, bukan berlomba-lomba mendiskusikan kebaikan. Jadi rumus pertama itu, kalau kita berlomba-lomba jadi orang baik, hidup kita sendiri dan bersama orang lain insya Allah juga baik. Hari ini kan kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba sering-sering nyari salahnya orang lain. Terus akhirnya debat, mana yang lebih benar, mana yang lebih salah. Akhirnya tidak ada yang menjalankan, isinya debat. Maka rumusnya Marcus Aurelius, jangan buang-buang waktu untuk memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik saja. Rumus yang kedua, kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain sesederhana kuda lari. Lebah menghasilkan madu atau kebun anggur membuahkan anggur, masa demi masa, tanpa memikirkan lagi anggur yang telah dihasilkan. Jadi melakukan kebaikan itu jangan perhitungan. Sudah berapa ribu ya bulan ini aku sedekah, itu perhitungan. Biasanya orang yang masih perhitungan itu masih nunggu balasan. Aku sudah sedekah sekian juta, baliknya 7.000 kali lipat. Kalau sekian juta kali 7.000, wah aku nanti dapat sekian. Itu masih perhitungan namanya. Janganlah lakukan kebaikan kepada orang lain alamiah saja, karena memang tugasmu untuk melakukan kebaikan itu. Kayak kuda lari, kayak lebah bikin madu. Lebah itu kan bikin madu, terus madunya mbok ambilin, mbok minumi, kan dia ndak protes. Jadi coba bisa demo mereka, itu kamu susah nggak dapat madu. Saya membayangkan kayak ayam itu demonstrasi, ndak mau bertelur saja. Untuk berapa kerugian manusia, pengusaha-pengusaha telur dadar, pengusaha-pengusaha martabak itu bisa tutup semua. Tapi mereka kan nggak mikir ke sana. Dan kamu nggak pernah terima kasih sama ayam, bebek, dan kawan-kawan. Hidupmu sangat tergantung di sana. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tinggal kamu jalankan tugasmu. Kamu melakukan kebaikan kok masih nawar, masih nunggu balasan, masih minta dikasih pahala double. Jadi jalankan kebaikan itu secara natural, alami, tanpa harus mikir, tanpa harus nagih-nagih kamu dapat apa. Jadi rumus kedua itu. Rumus pertama, jadilah orang baik saja, titik. Rumus kedua, jalankan kebaikan secara alamiah. Tidak perlu terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Apalagi yang engkau harapkan saat membantu orang lain? Tidak cukupkah bahwa engkau sudah menjalankan tuntutan alam? Engkau meminta imbalan juga? Nah, itu pertanyaannya Marcus.
Seolah-olah matamu mengharapkan balasan juga saat melihat atau kakimu saat berjalan. Padahal untuk itulah keduanya diciptakan. Bayangkan kalau mata juga minta gaji, kakimu setelah dipakai jalan lari banyak, aku capek sekali, ini harus dikasih kompensasi, kan tidak begitu. Ya memang tugasnya kaki untuk jalan, tugasnya mata untuk melihat. Mereka tidak minta pahala, mereka tidak minta bayaran darimu. Kakimu kan nggak teriak-teriak, ayo aku sudah capek ini, saatnya pijet, kan ya tidak begitu. Kakinya menerima saja. Oke, jadi rumus kebaikan ada dua. Yang pertama, jalankan apa adanya. Yang kedua, jalankan secara alamiah. Lawannya kebaikan itu kejahatan, kesalahan. Katanya Markus, ingatlah siapapun yang melakukan kesalahan, ia bersalah pada dirinya sendiri. Siapapun yang melakukan ketidakadilan, ia melakukannya pada dirinya sendiri. Yang dilakukan apa? Membuat dirinya jahat, mengacaukan ritme alamiahnya sendiri tadi. Kesalahan apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya kamu sedang bersalah pada dirimu sendiri. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal baik itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa beramal jelek juga untuk dirinya sendiri. Kalimat ini cocok sama dalil itu, meskipun ini jauh lebih dulu, karena ini tahunnya kan Masehi awal. Jadi kebaikan itu lawannya salah, dan ketika kalian melakukan kesalahan, yang kamu hancurkan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Meskipun salahnya pada orang lain. Ini rumus selanjutnya, kebalikannya rumus tadi. Sama-sama simpelnya. Kalau tidak benar ya jangan dilakukan. Kalau tidak baik, tidak benar untuk dikatakan, ya jangan dikatakan. Rumus selanjutnya, jangan bertindak seolah engkau akan hidup 10.000 tahun lagi. Kematian akan menggantungmu. Saat engkau masih hidup, milikilah dan masih memiliki kekuatan, lakukan kebaikan. Karakter yang sempurna itu hidup setiap hari seakan ini hari terakhir, tanpa membuat kacau, tanpa tidak peduli, tanpa pura-pura. Jadi lakukan kebaikan sekarang. Tidak usah nunggu nanti, tidak usah membayangkan besok lah Pak, kalau tua Pak saya tobat, saya mau nyufi, saya mau nyepi, zuhud, uzlah. Lah kok nunggu besok? Durasi kita terbatas loh, sementara loh. Kalau kamu berbuat baiknya nunggu nanti kalau tidak sempat berbuat baik gimana? Ya lakukan sekarang sesuai powermu, sesuai kekuatanmu. Saya sedekahnya besok aja loh Pak kalau kaya loh. Iya kalau kamu kaya. Kalau enggak kan sumpek lagi kamu. Ya sudah, sejangkaumu, kekuatanmu berapa sekarang, sedekahlah. Nunggu apa lagi? Kamu membayangkan hidup 10.000 tahun lagi? Ya tidak mungkin, katanya Markus. Sepanjang-panjang usiamu paling berapa? Jadi orang baik dan segera lakukan kebaikan. Tidak usah terlalu banyak rumus. Tidak usah mikir, sebentar Pak, saya ingin tepat dulu, saya ingin nunggu dulu kalau jiwa saya sudah siap, sudah matang, baru saya hijrah Pak. Tidak usah. Begitu kamu tahu itu kebaikan, jalankan. Nunggu Pak, mental saya belum siap Pak. Lah nunggu kapan lagi? Wong kamu tidak bisa jamin umurmu bisa sampai besok pagi apa bisa sampai minggu depan. Jadi lakukan kebaikan sekarang. Oke. Kemudian rumus kebaikan yang lain dari Markus adalah
Jangan terlalu ribet, terlalu peduli, terlalu sumpek dengan pandangan komentar orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Kita ini berbuat baik jarang, lebih sibuk bahas keburukannya orang lain. Itu kalau dikalkulasi kita itu defisit. Jadi bahas salahnya orang terus. Itu kan defisit namanya. Berbuat baiknya jarang. Katanya Markus adalah sesuatu yang menggelikan. Menggelikan itu berarti hasilnya orangnya harusnya ketawa. Saat orang tidak menghindar dari keburukannya sendiri. Yang ini mungkin dilakukan. Namun orang lebih suka menghindar keburukan orang lain yang tidak mungkin dilakukan. Yang kita bahas selalu keburukan orang lain. Yang ini susah, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Orang lain punya dunianya sendiri. Yang lebih gampang adalah mengubah keburukanmu jadi kebaikan, tapi itu tidak kamu lakukan. Kamu lebih sibuk dengan keburukannya orang lain. Seolah-olah kamu ingin orang lain itu jadi baik. Padahal itu susah karena menyangkut orang lain. Bahkan tidak mungkin. Sibuklah dengan keburukanmu untuk jadi baik. Ini lebih mungkin karena kamu yang menguasai dirimu. Nah, ini rumus kebaikan. Jadi jangan capek habiskan energimu untuk keburukannya orang lain. Orang lain itu tugasmu paling mentok kan mengingatkan. Dia berubah atau tidak di luar kuasamu. Yang lebih kamu kuasai dirimu sendiri. Mau berubah atau tidak kan tergantung dirimu. Harusnya kamu lebih sibuk di sini, tapi kamu tidak sadar, tidak mau melihat keburukanmu. Yang kamu lihat selalu keburukannya orang lain. Oke, ini nasihatnya Markus. Yo rasane kan koyo kamu belajar akhlak kan malam hari ini. Padahal ini filsafat akhlaknya Romawi zaman awal abad Masehi, tahun 100-an Masehi. Ini setiap yang saya omongkan bisa kamu carikan dalilnya. Kamu cari Qur'annya apa hadisnya, insya Allah ada. Kamu pakai bahan khutbah Jumat besok.